Anies Baswedan pun terpaksa harus menyerah, meminta bantuan kepada Jokowi untuk mensukseskan event Formula E ini. Ya padahal ya sebelumnya banyak sekali pendukungnya ini yang mengatakan bahwasanya Anies ini seakan-akan adalah gubernur rasa presiden. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Kalau ngomongin soal Bogor, Jawa Barat, maka apa yang membekas dalam pikiran kita semua? Ya, kalau saya sih soal tempat wisata yang sangat terkenal di kawasan Puncak. Ya, kabarnya ya, ada banyak sekali wisatawan asal Timur Tengah yang betah tinggal di sana. Ya, entah karena ada apanya ya. Bahkan ya, kabarnya di kawasan Puncak Bogor itu sudah menjadi surga dunia bagi para wisatawan asal Timur Tengah. Ya, katanya sih banyak sekali hiburan yang menyenangkan di sana. Ya, tapi jujur saja ya, saya juga belum pernah ke sana. Nah, mungkin ya para penonton di channel 2045 TV ini ada yang tahu soal itu. Ya, silakan berikan saja komentarnya di bawah. Nah, bicara soal Kabupaten Bogor ya, baru saja kemarin ini bupatinya yang bernama Ade Yasin terkena operasi tangkap tangan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Luar biasa sekali Bupati Bogor ini. Ya, kalau diamati, kalau dicermati ya, antara penampilan dan kelakuannya, maka terlihat sangat jelas keduanya itu sangat bertolak belakang. Nah, jadi ceritanya itu begini. Kemarin Ade Yasin ini ditangkap oleh pihak KPK di kediaman rumahnya di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dia ditangkap terkait dengan kasus dugaan suap terhadap oknum perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan atas ditangkapnya Ade Yasin ini, maka dia pun terpaksa harus tidur dan merayakan Lebaran di dalam bilik penjara. Ya, kasihan sekali Bupati Bogor ini. Ya, asal tahu saja ya, selain Ade Yasin, ada juga 8 orang yang telah ditetapkan tersangka oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jadi para tersangka yang telah ditahan ini, ada yang berperan sebagai pemberi suap dan ada juga yang berperan sebagai penerima suap. Nah, Ade Yasin ini adalah salah satu dari 4 tersangka yang memberi suap. Terus sekarang pertanyaannya begini, siapa sajakah penerima suapnya? Jadi pihak yang menerima suap adalah semuanya oknum pejabat dari BPK. Dan total jumlah suap yang diberikan kepada tim BPK tersebut adalah sebesar 1,9 miliar rupiah. Nah, atas kejadian ini, maka keempat oknum tersebut ini pun langsung dipecat dari BPK. Dan tidak hanya dipecat loh ya, mereka pun kini terpaksa harus menginap dan lebaran di dalam penjara. Ya, samalah dengan Bupati Bogor Ade Yasin ini, benar gak? Nah, jujur saja ya, tidak ada yang mengira bahwa Bupati Bogor Ade Yasin ini bakalan ditangkap oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lah gimana coba, dari penampilannya saja ini terlihat sangat-sangat agamis. Lah kok kelakuannya ternyata bau amis coba. Parah sekali memang. Ya, tapi sekedar informasi saja bahwa sebelumnya ya, kakak dari Ade Yasin yang bernama Rahmat Yasin dulu pada tahun 2014 juga pernah ditangkap oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan saat ditangkap oleh KPK, dia juga saat itu menjabat sebagai Bupati Bogor 2 periode. Lah ini kan parah sekali, bener kak? Masa ya adik sama kakak ini kelakuannya sama? Ya, coba bayangkan sajalah 2 periode menjadi bupati. Jadi kalau dilihat ya, sama persis seperti Ade Yasin, yaitu adiknya sendiri saat ini yang juga ditangkap oleh pihak KPK saat masih menjabat sebagai Bupati Bogor. Lah ini kan luar biasa sekali. Kakak adik ini bukannya sibuk bikin prestasi, lah kok malah kompak terjerat kasus korupsi coba. Dan melihat hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak KPK ya terhadap Bupati Bogor ini, ya saya terus terang sangat mengapresiasi pihak KPK. Namun demikian ya, publik juga banyak yang bertanya-tanya juga. Terus bagaimana dengan kasus korupsi yang ada di DKI Jakarta?
Nah, gimana kasus itu? Kan pertanyaannya seperti itu, bener gak? Publik ini banyak yang bertanya-tanya tentang itu. Ya, asal tahu saja ya, banyak sekali kasus dugaan korupsi yang di wilayah DKI Jakarta ini. Mulai dari kasus kelebihan bayar, kemudian kasus rumah DP 0 rupiah, yang beberapa tersangka ini sudah ditahan oleh pihak KPK. Dan yang terbaru ini yaitu terkait dengan kasus dugaan korupsi Formula E. Nah, banyak sekali kasus-kasus yang perlu diungkap secara terang benderang oleh KPK. Ya, jangan sampailah KPK ini masuk angin ketika menghadapi kasus dugaan korupsi yang ada di wilayah DKI Jakarta. Ya, jangan lagi cuma bernarasi, kami sedang memonitoring, kami sedang mencium, kami sedang mengendus, dan kami sedang mendalami. Lah, kalau narasi-narasinya itu cuma selalu seperti itu ya, terus kapan pelakunya ini ditangkap? Kan itu pertanyaan kita semua. Ya, jujur saja KPK ini seakan-akan tak bernyali ketika berhadapan dengan kasus dugaan korupsi yang ada di wilayah DKI. Hal ini sangat berbeda ketika kasus yang dihadapi ini di luar daerah. Dan terkait dengan kasus dugaan korupsi Formula E ini, lagi-lagi pihak KPK ini cuma bisa mengatakan Anies Baswedan berpotensi melanggar aturan. Ya, Anies Baswedan memang berpotensi melanggar aturan lantaran terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, yaitu soal sumber dana sebesar 560 miliar untuk pembayaran komitmen fee Formula E. Kemudian yang kedua adalah soal masa jabatan Anies Baswedan yang akan segera berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022 nanti. Jadi ya, dana sebesar 560 miliar tersebut ya, ini menjadi masalah lantaran bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta. Ya, padahal seharusnya untuk event Formula E ini tidak dibenarkan menggunakan dana dari APBD. Dan dari pihak Kemendagri sendiri ini juga sudah menyebutkan bahwasannya anggaran Pemda ini tidak boleh digunakan untuk event yang tujuannya ini bisnis. Jadi penyelenggaraan Formula E ini harus B2B, tidak bisa dibiayai dengan anggaran APBD DKI. Nah, kita tahu Anies Baswedan ini telah membayarkan biaya komitmen fee sebesar 560 miliar rupiah untuk gelaran Formula E selama 3 tahun ke depan. Jadi kalau 3 tahun, maka kegiatan akan berlangsung hingga tahun 2024. Nah, sedangkan masa jabatan Anies Baswedan ini akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Nah, hal inilah yang berpotensi melanggar aturan. Ya, Anies Baswedan ini berpotensi melanggar hukum lantaran menaikkan kontrak penyelenggaraan balap mobil bertenaga listrik tersebut melebihi masa jabatannya. Jadi ada aturan yang menyebutkan bahwa seorang pejabat itu tidak boleh mengikat kontrak melewati masa jabatannya. Ini yang perlu dicatat oleh kita semua. Nah, kalau aturan ini dilanggar oleh Anies Baswedan ya, maka apa yang harus dilakukan oleh KPK? Ya, menahan Anies Baswedan lah, bener gak? Ya, sebenarnya 2 poin ini sudah cukup kuat untuk membuktikan bahwa ada yang tidak beres dengan penyelenggaraan Formula E ini. Apalagi rencana interpelasi juga masih terus bergulir. Dari PDIP sendiri sudah menyatakan bahwa interpelasi soal Formula E masih terus berjalan. Ya, meskipun Jokowi kemarin ini telah mengunjungi sirkuit Formula E bersama dengan Anies Baswedan. Jadi sekali lagi, pada intinya ya, interpelasi terhadap Anies Baswedan terkait dengan Formula E ini masih terus berjalan. Dan seperti biasa, mendengar kabar tersebut, PKS pun ini lagi-lagi menjadi partai yang paling depan untuk menolak rencana interpelasi terhadap Anies Baswedan. Ya, luar biasa sekali memang PKS ini dalam membela Anies Baswedan. Ya, sekarang logika sederhana saja. Interpelasi ini kan hanya meminta penjelasan dan transparansi dari pihak gubernur. Ya, khususnya terkait dengan anggaran yang digunakan untuk Formula E. Jadi ya, kalau memang tidak ada yang salah, terus ngapain harus takut menjelaskan ke publik? Bener gak? Kan itu logikanya. Dan dengar-dengar ya, interpelasi ini akan diusahakan setelah libur lebaran nanti. Ya, memang patut diduga kuat ya, bahwa banyak sekali yang tidak beres dalam penyelenggaraan Formula E ini. Bahkan ya, proses tendernya juga terkesan abal-abal. Dan kemarin Anies Baswedan pun terpaksa harus menyerah, meminta bantuan kepada Jokowi untuk mensukseskan event Formula E ini. Ya, padahal ya sebelumnya banyak sekali pendukungnya ini yang mengatakan bahwasanya Anies ini seakan-akan adalah gubernur rasa presiden.
Dan kini ya, publik semua sudah tahu bagaimana kualitas Anies Baswedan yang diklaim sebagai gubernur rasa presiden itu. Bahkan untuk menggelar Formula E pun ya, dia harus mengemis, meminta bantuan kepada Jokowi. Dan beruntung Jokowi ini bukan tipe pemimpin yang pendendam. Meskipun setiap hari dihujat dan dimaki-maki oleh pendukung Anies Baswedan ya, namun beliau Jokowi ini masih mau meninjau sirkuit Formula E dan membantu untuk mempromosikannya. Nah, ini kan sangat luar biasa sekali, bener gak? Dan seperti biasa ya, melihat Jokowi mengunjungi sirkuit Formula E kemarin ya, para pendukung Anies Baswedan pun mendadak bangga dan memuji-muji Jokowi. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, mari kawal terus kasus dugaan korupsi Formula E ini. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.